Langkah Prabowo Subianto selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia. Sang presiden kembali membuat gebrakan di pertemuan bersama PM Pakistan yakni Shehbaz Sharif. Dalam pertemuannya, sang presiden siap mempererat dan membantu Pakistan, salah satunya dengan memperpanjang kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Gebrakan tersebut langsung ditanggapi berbagai media asing termasuk Reuters. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Tiba-tiba lakukan pertemuan. Sudah tak terhitung berapa kali Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraan. Padahal sejak pertama kali dilantik pada 20 Oktober lalu, sang presiden terhitung baru 2 bulan menjabat. Namun Pak Prabowo sudah bolak-balik ke luar negeri demi kemajuan Indonesia. RI1 diketahui sempat berada di Mesir menghadiri forum D8 dengan para pemimpin negara muslim. Dalam kunjungan ke negeri piramida ini, ternyata Pak Prabowo menyempatkan waktu bertemu Shehbaz Sharif. Pertemuan dengan Perdana Menteri Pakistan ini cukup mengejutkan sejumlah pihak. Pasalnya, agenda ini semula dinilai nggak ada dalam jadwal kepresidenan. Terlepas dari itu, pertemuan ini langsung penuh kehangatan. Hotel Aegis Regis New Capital yang terletak di Kairo jadi tempat yang beruntung. Pihak manajemen Hotel Bintang 5 ini nggak menyangka kalau tempat mereka kedatangan dua pemimpin besar. Pak Prabowo dan Pak Shehbaz pun tampak berbincang dekat bagai sahabat lama yang baru bertemu kembali. Dua kepala negara dengan penduduk mayoritas muslim ini ngobrol asik panjang lebar. Pak Prabowo dan Pak Shehbaz duduk bersampingan dengan didampingi ajudan masing-masing. Keduanya bercakap-cakap dalam bahasa Inggris yang sangat fasih. Dua pimpinan tertinggi negara besar ini juga tampak masih sangat gagah dan berkarisma. Padahal keduanya sama-sama sudah berusia 73 tahun. Pak Prabowo terlihat gagah dengan setelan jas biru dongker dan peci khas yang gak pernah ketinggalan. Begitu juga dengan Pak Shehbaz yang tampak bugar dengan setelan jas abu-abunya. Kedua figur penting dunia Islam ini membicarakan banyak hal serius. Namun di sela-sela itu Pak Prabowo dan Pak Shehbaz sesekali berbagi tawa dan pujian untuk membuat suasana makin akrab. Menjalin hubungan erat. Pertemuan Prabowo Subianto dengan PM Pakistan semakin mempererat hubungan kedua negara. Pria 73 tahun ini mengaku Indonesia dan Pakistan punya kesamaan budaya. Pasalnya, keduanya merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Gak heran Pak Prabowo mengungkapkan ingin meningkatkan hubungan kedua negara melalui jalur kebudayaan. Secara sejarah dan tradisi, saya pikir kita harus mencoba untuk meningkatkannya. Saya berharap untuk bekerja sama bersama-sama dengan Anda, ungkap Pak Prabowo. Sementara itu, Perdana Menteri Shehbaz Sharif memuji persahabatan yang terjalin antara Indonesia dan Pakistan. Saya ingin mengucapkan selamat atas persahabatan yang erat antara saudara-saudari kita di Indonesia. Negara yang hebat dan sahabat karib kita. Sejarah hubungan kita yang menjunjung persaudaraan dan persahabatan. Hati kami tertuju pada Anda. Pertemuan ini mengejutkan publik mengingat hubungan Indonesia-Pakistan gak begitu akrab. Pasalnya, posisi Pakistan gak begitu diperhitungkan di percaturan politik internasional. Meski begitu, nama Indonesia terlanjur harum di negeri permata timur tersebut. Warga Pakistan familiar dengan kata merdeka yang dipekikan pahlawan kebanggaan tanah air. Semua orang Pakistan saat saya kecil tahu satu kata, yakni merdeka. Dan pada dasarnya itulah ikatan antara Indonesia dan Pakistan, ungkap Dubes Amir Khurram Ratori. Alhasil pertemuan Prabowo dan Shehbaz Sharif akan menjadi tonggak sejarah baru. Alasannya karena hubungan Indonesia dan Pakistan dinilai akan semakin akrab di masa depan. Apalagi Ketua Umum Gerindra ini senang berkawan dengan negara mana saja. Sebelum Pakistan, pria asal Jakarta ini juga mengintensifkan hubungan dengan India serta beberapa negara di Afrika. Dapatkan paket hampers Natal lengkap dari Mena Cookies yang bisa kamu tentuin sendiri. Cek linknya di bawah ini. Kerjasama hebat kedua negara. Pertemuan antara Indonesia-Pakistan ini bukan tanpa tujuan apapun. Kedua negara sahabat ini semakin mempererat kerjasama di berbagai sektor fundamental. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Shehbaz secara serius membahas beberapa kesepakatan. Antara lain, keduanya bersepakat melanjutkan kerjasama di bidang pertahanan. Kurang lebih dua negara dengan penduduk mayoritas Islam ini sudah bekerja sama sejak 2010. Gak heran kalau Pak Prabowo yang notabene ex-menteri pertahanan meneruskan hubungan baik ini. Sukses di urusan pertahanan negara, kini pemerintah Indonesia-Pakistan juga menjalin kerjasama lainnya. Perjanjian bilateral yang baru ini akan mencakup bidang ekonomi dan perdagangan. Kabar gembira ini disampaikan langsung oleh Pak Prabowo dengan senyum yang mengembang.
Baru saja ketemu dengan Perdana Menteri Pakistan. Kami membicarakan kemungkinan kerjasama, meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Terang sang presiden senang. RI 1 ini menyebut kerjasama dengan Pakistan dilakukan karena asas persahabatan. Selain tentu untuk mendatangkan nilai ekonomi bagi bangsa dan rakyat Indonesia, kita bicarakan semua kemungkinan kerjasama. Sekarang fokusnya kita bagaimana memperkuat ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Lanjut Pak Prabowo bersemangat. Kerjasama hebat ini juga disambut dengan sangat antusias oleh PM Shehbaz Sharif. Figur nomor 1 di negeri Permata Timur ini menyebut kedua negara punya potensi besar untuk saling memajukan. Pasalnya, Indonesia-Pakistan merupakan negara yang sudah bersahabat erat sejak dulu. Indonesia adalah yang hebat dan sahabat karib. Sejarah hubungan yang menjunjung persaudaraan dan persahabatan ini akan membawa kemajuan ekonomi bagi masing-masing. Terang PM Shehbaz. Dapatkan alat relaksasi yang bisa kamu pakai di semua bagian otot. Cek linknya di bawah ini. Tanggapan media asing. Pertemuan Indonesia dengan Pakistan di Mesir langsung mendapatkan sorotan dari pihak asing. Salah satunya datang dari media besar seperti Reuters. Media ini menyoroti kedatangan Prabowo yang berhasil mendapatkan berbagai kesepakatan dari negara KTT D8. Prabowo Subianto pergi ke Mesir untuk menghadiri konferensi antara 8 negara muslim yang berkembang. Dirinya bahkan berhasil meraih kesepakatan dengan beberapa negara anggota. Tulis Reuters. Selain itu, Dar Al-Hilal juga menyebut kesepakatan yang didapat Pakistan dan Indonesia semakin memperkuat status kedua negara. Kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai sejumlah isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk cara untuk menjaga momentum yang terlihat dalam hubungan antara kedua negara. Tulis media asal Mesir ini. Media Malaysia juga nggak mau ketinggalan untuk menyorot kesepakatan antara Indonesia dan Pakistan. Media bernama menyebut hal ini semakin memperdalam hubungan kedua negara. Indonesia menjadi mitra dagang Pakistan yang dapat diandalkan, khususnya sebagai pemasok minyak sawit. Hal ini nggak lepas dari Pakistan yang bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan minyaknya. Tulis media bernama. Selain itu, banyak media Pakistan yang merasa bangga karena bisa mempererat hubungan dengan Indonesia. Sebut saja RI News yang bangga kedua negara sepakat untuk mendukung Palestina. Kedua pemimpin menegaskan dukungan mereka yang teguh terhadap Palestina dan menyerukan solusi komprehensif untuk masalah tersebut. Tulis RI News. Ditambah lagi radio Pakistan yang berharap Indonesia bisa menjadi jalan bagi Pakistan agar bisa berhubungan baik dengan ASEAN, menghargai dukungan Indonesia dalam mencapai status mitra sektoral di ASEAN dan keanggotaan forum regional ASEAN. Pakistan juga berharap bisa menjadi mitra penuh dengan dukungan dari Indonesia. Tulis Radio Pakistan. Nah, jadi begitulah gebrakan Prabowo memperkuat hubungan dengan Pakistan. Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.